Halo teman-teman Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, perkenalkan, nama saya Hermalia Kusuma Dewi dari mahasiswa jurusan Hubungan Internasional Angkatan 2021 Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Brawijaya, dan tahun ini saya diamanatkan untuk menjadi mahasiswa berprestasi utama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2023. Untuk yang pertama adalah tentu saja bersyukur karena saya diamanatkan untuk menjadi Mawapres Fisik dan ditentukan bahwa saya memiliki kapabilitas untuk menjadi Mawapres. Yang kedua adalah kaget karena sebenarnya saya tidak terlalu berekspektasi untuk kemudian bisa untuk menjadi Mawapres utama. Tapi yang ketiga adalah tentu saja saya sangat senang karena saya pun dapat mengharumkan nama Prodi Hubungan Internasional juga, dan juga membanggakan teman-teman yang kemudian dan semua orang yang sudah menjadi supporting system saya. Kalau dari HI sendiri untuk proses seleksinya sebenarnya tidak ribet begitu. Dari HI kita diwawancara, kemudian ada presentasi bahasa Inggris, kemudian saya terpilih menjadi Mawapres HI, dan dari Mawapres HI kemudian berlanjut ke seleksi di tingkat fakultas. Untuk di tingkat fakultas sendiri yang harus kita lakukan kemarin adalah mengumpulkan portofolio capaian unggulan kita. Kemudian seluruh penilaian dilakukan saat hari awarding, di mana di hari awarding tersebut kita melakukan presentasi gagasan kreatif kita. Jadi gagasan kreatif itu merupakan karya tulis ilmiah yang kita buat untuk kemudian menyelesaikan suatu isu yang berkaitan dengan Sustainable Development Goals dan juga revolusi industri 4.0. Dan kemudian kita melakukan presentasinya dalam bahasa Inggris. Dan kedua hal itu kemudian menjadi komponen penilaian kita di samping portofolio capaian unggulan yang sudah kita kumpulkan sebelum hari awarding. Seperti itu. Tantangan yang paling sulit dalam meraih Mawapres utama saya rasa ada dua hal. Yang pertama adalah dalam mengumpulkan portofolio capaian unggulan sendiri, di situ butuh waktu. Itu merupakan proses dari saya, bahkan bisa dibilang saat maba, karena saya juga lomba pertama kali itu saat masih menjadi mahasiswa baru, yang kemudian mengumpulkan prestasi itu bertahap, dari lomba yang kemudian nasional, dari yang tadinya misalnya hanya finalis atau kemudian juara 3, kemudian perlahan menjadi juara 1 nasional atau bahkan menjadi ada prestasi di tingkat internasional. Namun di samping prestasi secara lomba, ada juga hal-hal yang diakui sebagai portofolio capaian unggulan lainnya, seperti pengakuan itu misalnya ketika menjadi speaker atau mungkin menjadi moderator, atau bahkan memiliki cipta karya, atau kemudian kita terlibat dalam suatu aksi pemberdayaan seperti itu. Untuk tantangan yang kedua adalah dalam membuat gagasan kreatif kita, karena di situ kan kita harus menyelesaikan suatu isu real yang memang terjadi di suatu daerah, dan kita merakit suatu project atau suatu program yang dapat menyelesaikan isu tersebut, di mana kita juga masih harus mengintegrasikan nilai-nilai Sustainable Development Goals. Jadi di situ tantangan prosesnya adalah dalam pertama mengumpulkan data, kemudian menargetkan siapa sebenarnya subjek utama yang kemudian akan kita jadikan subjek utama dari program kita. Ya, kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita kemudian dapat menentukan menyusun prosesnya mulai dari sebelum, di saat, dan kemudian evaluasi pasca project, dan mengukur keberhasilan atau potensi dari project tersebut. Seperti itu. Project saya itu bernama Kelas Mimpi. Kelas Mimpi ini adalah untuk upaya mencegah pernikahan dini di Kabupaten Malang. Jadi itu intinya adalah menggabungkan
dari elemen edukasi dan elemen aktualisasi diri, karena saya menemukan bahwa salah satu faktor penyebab pernikahan dini itu tinggi di Kabupaten Malang adalah remaja kerap kali tidak memiliki tidak mengenali diri mereka sendiri dan juga tidak mengenali bagaimana kemudian mereka dapat menata hidup mereka di masa depan, sehingga aktualisasi diri ini diperlukan. Namun faktor ini juga tidak banyak ditemukan oleh pemangku kepentingan lain, atau bahkan pemerintah pun tidak pernah menyentuh isu ini, sehingga saya menentukan bahwa isu sebesar ini yang dilewatkan oleh banyak pihak harus menjadi perhatian saya. Seperti itu. Oke, disclaimer dulu bahwa saya pun kemudian pada akhirnya memiliki pekerjaan paruh waktu memang karena dibutuhkan, dan memang ada beberapa kendala sendiri kemudian bagaimana saya memanajemen waktu antara kuliah dan keseluruhan hal yang harus saya lakukan. Namun hal pertama yang saya lakukan tentu saja adalah kemudian bagaimana saya memprioritaskan apa yang menurut saya itu penting, dan yang kedua adalah saya menyusun agenda saya dari hari ke hari, atau bahkan misalnya saya merencanakan agenda saya selama satu minggu itu mulai dari awal minggu itu orientasinya selalu sama, bahwa ada suatu tujuan jangka panjang yang ingin saya capai, dan itu masih sama sejak saya masih duduk di bangku SMA sampai sekarang. Jadi hal-hal yang saya lakukan adalah kemudian bagaimana tujuan jangka panjang itu dapat tercapai. Jadi saya rasa yang pertama adalah konsistensi dalam mimpi dan cita-cita saya, yang kemudian mendorong saya untuk bisa memanajemen waktu dan bagaimana memprioritaskan hal-hal yang kemudian saya rasa sangat penting, yang kemudian ternyata juga mengantarkan saya untuk menjadi mawapres utama fisik. Dan yang kedua adalah bagaimana kemudian apa kemudian yang kita itu mau istilahnya korbankan di kehidupan kita, karena pada akhirnya memang ada hal yang harus kita kurangin. Misalnya mungkin ketika kita fokus pada akademis dan lomba dan kesibukan di perkuliahan, kita akan sedikit mengurangi waktu bermain kita. Nah, pengorbanan seperti itu saya rasa memang merupakan suatu pilihan yang bisa dibuat untuk kemudian bagaimana teman-teman memilih proses ke depan untuk diri sendiri itu bagaimana, seperti itu. Kepikiran nggak jadi mawapres dari rangkaian cerita pada semester 1 baru berakhir? Sebelumnya sebenarnya tidak terpikir sama sekali, hanya saja saat liburan selesai semester 4 itu ada beberapa kali saya menemukan konten di Instagram dan YouTube saya mengenai Mawapres Nasional, dan saya karena penasaran dan seperti melihat mereka sepertinya orang-orang yang sangat keren, saya melihat beberapa konten dan saya terpikir saja bahwa wah, mereka keren sekali, kayak bagaimana ya kalau jadi Mawapres, kira-kira seperti itu. Dan kemudian di semester 5 ada beberapa percakapan yang muncul dengan beberapa orang di sekeliling saya yang kemudian bilang, Hema, kamu jadi Mawapres aja. Hema, kamu daftar Mawapres gitu, Mawapres HI gitu. Karena waktu itu kan juga mendekati pemilihan Mawapres HI dibuka. Dan saya pun pada akhir saya bilang ke semua orang bahwa oke, belum tahu ya, belum tentu nih. Cuman memang walaupun pada saat itu, walaupun saya bilang belum tahu, saya sebenarnya memiliki kecenderungan untuk kayak oke deh, kita coba dulu, kita daftar dulu gitu. Dan ya akhirnya saya mendaftar di Mawapres HI, kemudian terpilih di Mawapres HI, dan ya prosesnya berarti sampai sekarang. Berarti periodisasinya cukup singkat? Iya, bisa dibilang seperti itu. Yang pertama adalah tentu saja menyiapkan mental saya, karena adanya bayangan juara 3 itu mungkin kalau disclaimer-nya bukan beban, hanya saja tentunya ada ekspektasi tertentu yang dijatuhkan pada saya bahwa wah, tahun lalu juara 3 nih, kalau tahun ini masa lebih berkurang kemudian prestasinya. Nah, dari situ yang kemudian saya persiapkan adalah ya mental saya sendiri untuk menghadapi teman-teman berkompetisi di level Brawijaya. Yang kedua adalah revisi dari gagasan kreatif dan karya tulis ilmiah saya, karena saya juga kemarin sudah mendapatkan beberapa kritik dan beberapa masukan untuk bagaimana
gagasan kreatif saya bisa diperbaiki untuk menjadi lebih konkret, dan saya juga mendapatkan inspirasi dari teman-teman Mawapres, sesama Mawapres FISIP juga yang kemarin mempresentasikan gagasan kreatifnya, di mana saya merasa elemen yang mereka bawa ada yang bisa saya terapkan, integrasikan di gagasan kreatif saya untuk melengkapi yang kurang. Yang ketiga adalah kemudian menerapkan gagasan kreatif tersebut, karena memang gagasan kreatif saya ini berbasis project sosial, karena memang suatu program yang harus dijalankan bila saya memang mau melihat hasilnya itu sendiri. Jadi proses kedepannya saya akan fokus dalam menghubungi mitra-mitra atau pemangku kepentingan yang kemudian penting untuk menerapkan project saya. Oke, yang pertama adalah kemudian tadi kan saya sempat menyinggung tentang berkurangnya waktu bermain. Nah, itu sebenarnya adalah pengorbanan yang saya pilih. Cuman mungkin pengorbanan yang teman-teman pilih itu bisa saja berbeda seperti itu. Misalkan yang dipilih adalah mengurangi jam tidur seperti itu, tapi sosialnya tetap jalan. Itu bisa saja seperti itu. Jadi ini tergantung preferensi prioritas teman-teman saja, kemudian apa yang akan menjadi prioritas terdepan dan apa yang kemudian dapat dikorbankan di belakangnya. Kemudian yang kedua adalah saya rasa mengedepankan akademis itu tetap yang paling penting, karena akademis ini tidak hanya kemudian kita soal nilai saja, tapi kemudian bagaimana kita bisa benar-benar menangkap pembelajaran dari yang di perkuliahan kita, kemudian mengimplementasikannya terutama di tidak hanya di kehidupan sehari-hari, tapi juga di dalam bagaimana kita berkembang secara individu. Karena saya rasa pun segala hal yang saya pelajari di Prodi Hubungan Internasional sangat berpengaruh dengan kehidupan saya dan bagaimana saya tumbuh secara pribadi, dan memang itu sangat saya terapkan dalam ketika saya membuat gagasan kreatif juga seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah manajemen waktu. Tentu saja ada beberapa teknik manajemen waktu yang saya rasa sangat banyak dipopulerkan di media sosial dan juga internet. Teman-teman bisa memilih teknik manajemen waktu yang ingin diterapkan, dan saya rasa sangat banyak informasi di luar sana. Kemudian yang terakhir adalah tentu saja selalu tetap memperhatikan well-being diri sendiri, dan usahakan tetap mempunyai support system atau siapapun yang mendukung Anda, yang kemudian juga Anda dukung secara mutual, agar untuk memastikan bahwa Anda memang tidak sendirian dan tetap ada orang-orang yang kemudian mau mendukung dan membantu Anda untuk mencapai tujuan. Seperti itu. Saya harap kedepannya sivitas akademika di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UB dapat meningkatkan, tidak hanya meningkatkan prestasi akademis maupun non-akademis, tapi juga meningkatkan impact atau pengaruhnya, terutama yang secara baik tentu saja di masyarakat dan juga di masyarakat Kota Malang maupun di Provinsi Jawa Timur atau nasional atau bahkan internasional. Yang ini dimana adalah pengaruh yang benar-benar teraktualisasikan, sehingga ada dampak positif yang kita bisa sebarkan, dan ada ilmu bermanfaat yang kemudian bisa kita bagikan ke semua orang terutama sebagai akademika FISIP.